Bapak Ibu, seringkali kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh Tuhan menyelidiki hati kita Bapak Ibu. Simpel lagi nih. Kadang-kadang kita gak sadar hidup kita udah melenceng. Kalau kita lagi naik gunung nih. Kan lagi viral tuh ya di Rinjani ya. Ada turis asing meninggal gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita lagi naik gunung, satu hal yang paling penting mesti kita punya itu adalah kompas. Penunjuk arah Bapak Ibu. Kalau penunjuk arahnya benar, kita akan menuju ke arah yang benar. Bagaimana kalau petunjuk arah yang merenceng dikit aja? Mungkin berapa perjalanan kita nggak berasa, tapi lama-lama melenceng tanpa sadar kita udah melenceng jauh Bapak Ibu. Seringkali terjadi seperti itu. Kita nggak sadar ternyata hidup kita udah melenceng Bapak Ibu. Ya cuma 5 derajat sih, tapi semakin kita jalan dan kita nggak sadar kita udah melenceng jauh dari tujuan Tuhan. Wow, muka-mukanya ceria semua ya. Saya percaya semuanya udah gak sabar nih dengerin sharing. Nah, bulan ini kita bahas soal uang. Saya berdoa teman-teman gak ada yang enak ngomongin soal uang ya. Teman-teman. Karena gini, saya barusan cerita sama teman di belakang. Saya punya satu pengalaman. Waktu tahun 2003 apa 2004 saya lupa. Ketika saya baru pertama kali percaya Tuhan, saya ke gereja. Terus saya bawa teman pada saat itu. Saya ajak teman ke gereja yuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekedar informasi, zaman dulu tuh gak ada flyer. Gak ada flyer, terus gak ada, maksudnya tuh gak ada tema. Hari ini ngomongin uang, gak ada. Dulu tuh kita cuma tahu pembicaranya siapa, udah selesai. Gitu doang. Nah, saya bawa teman saya Bapak Ibu. Singkat cerita, kita duduk bareng. Terus khotbahnya waktu itu tentang uang Bapak Ibu. Oh dahsyat. Seharusnya itu sangat memberkati kita, betul gak? Ngomongin soal uang, ya itu penting sebenarnya. Ngomongin uang. Tiba-tiba saya lihat raut wajahnya. Ada yang berbeda waktu itu saya lihat dia. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu. Kita pulang. Terus dia SMS waktu itu. Masih SMS ya. Apa BlackBerry saya lupa. Dia pokoknya kontak saya. Jangan ajak gua ke gereja lagi ya. Saya kaget dong. Kenapa? Itu pendeta mata duitan. Ngomongin uang. Bapak Ibu saya mau ngomong gini. Hari ini saya berdoa sebulan ini kita ngomongin soal uang Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu kalau lihat sesuatu yang lain, point of view yang lain. Bapak Ibu akan terima berkat yang berbeda Bapak Ibu. Percayalah kalau kita lihat dari sisi negatif Bapak Ibu. Kita akan responnya negatif terus Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu. Saya berdoa dan saya percaya kalau ada sesuatu yang harus dibongkar. Apa itu? Cara pandang kita terhadap uang. Cara pandang kita terhadap berkat. Dan cara pandang kita terhadap Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus melihat itu dari sudut yang lain Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit bilang pendetanya mata duitan dan sebagainya. Saya berdoa hari ini yang di sini tuh nggak ada yang setelah saya khotbah setelah bulan ini kelar pada nggak gereja nih. Nggak ada ya. Nah, saya akan mengawali firman Tuhan pada pagi hari dengan satu pertanyaan yang patut kita renungkan Bapak Ibu. Nah, saudara itu diberkati untuk apa sih kira-kira? Kalau saya ngomong soal berkat, saya ngomong soal materi, kesehatan, itu mencakup semuanya Bapak Ibu. Kira-kira saudara coba jawab dalam hati. Saudara diberkati itu untuk apa? Saya teringat ada salah satu cerita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya nggak bahwa sebenarnya kita ini nggak butuh uang? Matanya udah mulai melotot. Zaman sekarang nggak butuh uang. Lu bayar listrik pakai doa, pakai haleluya. Kan enggak ya? Bapak Ibu saya teringat satu cerita Bapak Ibu. Waktu dulu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Masih ingat ceritanya? Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ Tuhan gak kasih duit. Tuhan gak kasih perak, Tuhan gak kasih emas. Kita tahu zaman dulu tuh alat tukarnya juga masih ada. Memang bukan berupa uang yang kertas kayak kita sampai sekarang ini. Zaman dulu kita tahu. Dan masalahnya kalau Tuhan kasih uang pun di padang gurun gak ada warung kopi, bener gak? Di padang gurun gak ada warteg, mereka mau makan apa? Anyway saya gak pernah ke padang gurun, tapi kalau saya lihat emang gak ada warung di situ. Ya kalau dikasih duit dia makan apa juga gitu loh. Dan Alkitab tulis Tuhan kirim mana surgawi dipelihara. Bapak Ibu denger ini. Kita sebenarnya bukan butuh uang. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang pelihara kita Bapak Ibu. Amin. Memang berat sih jawabnya ya. Karena kita memang cinta akan uang. Nah saya berdoa gini Bapak Ibu. Kita berdiri atas pengertian yang benar. Bahwa sebenarnya kita butuh Tuhan lebih daripada duit Bapak Ibu. Kalau kita ngerti ini Bapak Ibu. Harusnya
Kita tahu bagaimana cara memperlakukan berkat, Bapak Ibu. Saya akan mulai, kenapa? Alasannya, saudara diberkati itu untuk apa? Ini alasannya, saudara. Kejadian 12 ayat 4. Saya merasa cara pandang ini perlu kita tahu, Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 4 ngomong seperti ini. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini Tuhan lagi ngomong sama Abraham. Tuhan lagi ngomong sama Abraham, dan saya percaya kita baca ayat ini pun kita harusnya clear. Ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Tuhan memberkati Abraham untuk misinya, dia disuruh jadi berkat. Bapak Ibu. Kenapa? Kita tuh disuruh ngalirin Bapak Ibu berkat itu. Apa yang Bapak Ibu terima hari ini, itu disuruh alirin, dibagiin ke orang juga. Memberkati orang lain juga Bapak Ibu. Dan seringkali hidup kita ini kita sering simpan sendiri. Kita tampung sendiri. Kita keep sendiri. Dan akhirnya berkat yang gak dialirkan, berkat yang disimpan biasanya bisa jadi busuk Bapak Ibu. Bisa jadi busuk. Sebaliknya berkat yang dialirkan akan membawa kehidupan. Setuju gak? Berkat yang dialirkan akan membawa kehidupan. Saudara, saya waktu itu pernah lihat kolam renang. Tahu kolam renang ya? Pasti tahu ya. Kolam renang itu kan gak ada aliran kemana-mana Bapak Ibu. Waktu itu kolam renang itu gak terpakai lagi. Pertama kali saya datang masih bening tuh air. Masih bening. Kedua kali masih bening. Ketiga kali, keempat kali saya melihat udah mulai keruh, mulai bau. Mulai jadi sarang penyakit, ada nyamuk. Dan lain dan mulai berlumut dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saya bilang gini, seringkali hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tuh pengennya kita bukan jadi kolam Bapak Ibu. Coba bayangin deh, yang namanya sungai. Sungai itu airnya jernih. Nggak cuman itu. Sungai kalau kita lihat di sekelilingnya, dia membawa kehidupan ke siapa? Gak cuma ada binatang-binatang di dalamnya, tapi juga pohon-pohon di sekitarnya. Dan lain sebagainya. Artinya gini Bapak Ibu, berkat yang kita simpan sendiri, seringkali ketika membusuk, membawa kematian kepada diri kita sendiri. Tapi berkat yang dialirkan, itu bisa menghidupkan orang lain. Bisa menghidupkan orang lain. Dan itu sebenarnya gambaran hati kita, dan hidup kita yang Tuhan mau. Kalau berkat Tuhan cuma kita simpan, kita kumpulin, kita kandangin, kita keep, pelan-pelan jiwa kita akan mati. Kita mungkin di luar tuh kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam mulai ada yang bau. Apa itu? Mulai ada kemelekatan terhadap uang. Mulai ada ketamakan terhadap uang. Mulai tidak ada rasa damai, kehilangan damai ketika gak ada duit. Benar? Nah, Yesus pernah bilang dalam Yohanes 7:38, saya gak catat di PowerPoint. Saya gak tampilin. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bapak Ibu dengar baik. Kalau Kristus sungguh hidup dalam kita, seharusnya kita gak bisa diam Bapak Ibu. Ada aliran kasih yang harus kita salurkan. Ada aliran pengampunan yang harus kita alirkan seharusnya. Ada aliran-aliran kebaikan yang harusnya kita bagi ke orang lain. Ada aliran berkat yang harusnya kita salurkan juga kepada orang lain Bapak Ibu. Kalau Kristus diam di dalam hati kita, kita sejatinya gak bisa diam. Dan saat itu saya berdoa gini, ketika kita diberkati, dan kita sudah diberkati sebenarnya, kita harus menjadi sungai Bapak Ibu. Biar orang lain juga merasakan kehadiran Tuhan lewat hidup kita, setuju? Benar gak Bapak Ibu? Harusnya hidup kita, orang lain bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup ini, kita tuh diselamatkan, kita diberkati untuk mengalirkan, untuk jadi berkat dan lain sebagainya. Kita udah diajarin di Rumah Harmoni itu gak kekurangan pengajaran, setuju gak? Nah masalahnya kenapa masih ada orang-orang yang gak lakukan itu, gak mengalirkan berkatnya. Kenapa masih banyak orang yang justru gak jadi penyalur, tapi jadi penampung doang. Hari ini tema khotbah saya, kita ini penyalur atau kita pencuri. Yang pertama, alasan kenapa orang masih jadi penampung. Tertipu sama tujuan berkat Bapak Ibu. Seringkali kita tertipu sama tujuan berkat. Seringkali kita tertipu Bapak Ibu. Saya buka ayatnya.
Matius 13 ayat 22 ngomong seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang dengar firman Tuhan. Dengar baik-baik. Orang ini dengerin firman Tuhan. Orang ini dengerin caranya bagaimana hidup, bagaimana bersosialisasi, bagaimana jadi berkat. Dia dengerin semuanya itu. Terus dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Garis bawahi tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara dengar baik-baik, seharusnya ayat ini tuh bikin kita gemeter Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan gak ngomong. Tuhan udah banyak ngomong dalam setiap ibadah. Tuhan udah banyak ngomong di setiap pemensal kita. Masalahnya adalah ketika kita mulai tertarik dengan tipu daya kekayaan. Firman itu terhimpit. Belum sempat bertumbuh, terhimpit. So perhatikan baik-baik. Kita rajin ke gereja. Kita dengerin khotbah tiap minggu. Kita ikut friend. Kita catat tiap kali orang sharing. Bahkan kita bakal paling kenceng bilang amin, amin. Terus gak jarang kan ada yang tiba-tiba nangis pada saat sesi perenungan-perenungan. Banyak kan dalam friend. Pertanyaannya, kenapa hidup kita gak berbuah? Kenapa hidup kita tetap sulit untuk memberi? Kenapa kita masih mikirin diri sendiri? Kenapa kita masih pelit sama Tuhan? Karena ada satu hal yang menghimpit firman itu sebelum sempat bertumbuh. Apa itu? Tipu daya kekayaan Bapak Ibu. Teman-teman, saudara kalau boleh jujur. Banyak kita hari-hari ini hidup dalam kebohongan yang sangat halus. Kita pikir kita lagi diberkati. Padahal sebenarnya kita lagi dijebak Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Ini yang lagi dilakukan sama musuh kita. Gak kelihatan tapi powerful banget Bapak Ibu. Dunia pelan-pelan kasih tanamin ide ini di kepala kita. Apa itu? Kalau kamu kaya, tandanya kamu sukses. Kalau kamu punya banyak uang, kamu pasti bahagia. Bener gak? Tolak ukur kebahagiaan itu uang, bener gak? Hati-hati. Kalau kamu diberkati, itu tandanya Tuhan sayang kamu. Dan itu buat kamu. Bayangin, ide-ide itu yang ditanamkan sama dunia. Dan tanpa sadar, kita percaya itu. Kita iyain tuh. Perkataan ini sering muncul kan di kepala kita, di pikiran kita. Ingat kenapa Tuhan memberkati kita? Seperti Dia memberkati Abraham untuk menjadi berkat. Demikian juga Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Bapak Ibu. Gak cuma ngomong soal duit lagi-lagi. Apapun setiap area kehidupan kita. Kita harus jadi berkat. Bukan jumlahnya Bapak Ibu. Bukan masalah jumlahnya. Tapi kemana arah hati kita Bapak Ibu. Banyak orang kan memang sih dia menabur, dia memberi. Tapi dalam hati kecilnya mereka ngomong nih gedumel. Ini uang gue nih perasaan. Gue yang kerja keras, gue yang cari, gue yang banting tulang siang dan malam. Harusnya gue yang menikmati lebih nih, ngapain gue kasih-kasih dan lain sebagainya. Sering banget itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya bener gak sih? Kita yang kerja keras, kita yang mati-matian. Bener gak pertanyaannya? Bapak Ibu dengar baik-baik. Alkitab tulis, kerja keras macam gimana pun, berkat Tuhan yang bikin kaya, itu Alkitab yang tulis. Jadi mau banting tulang kayak gimana pun, kalau Tuhan gak berkati belum. Gak akan jadi Bapak Ibu. Saya diberkati dengan ayat ini. 1 Tawarik 24 ayat 14, 29 sorry maksud saya. 29 ayat 14b. Ngomong seperti ini. Sebab daripada mula segala sesuatu dan dari tanganmu sendiri. Pemberian yang kami berikan kepada Tuhan. Artinya apa ayat ini Bapak Ibu? Artinya gini. Segala sesuatu yang ada pada kita. Yang kita pikir punya kita. Yang kita pikir kita punya. Ternyata bukan punya kita. Ternyata datangnya dari Tuhan. Dan kita udah denger ini dari awal pengajaran di bulan ini. Kita ini cuma pengelola. That's it. Kita cuma dikasih kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana cara pengelola itu bekerja, bagaimana berkat itu bekerja. Kita tahu ceritanya ada Tuhan yang jahat yang kasih talenta 1, sekian. Tahu ceritanya ingat kan? Bagaimana pengelola itu bisa berlipat ganda itu seperti apa? Ketika kepercayaan dikerjakan dengan setia. Meskipun hal kecil, Tuhan percayakan hal besar. Hari ini uang yang kita pegang bukan bukti hebatnya kerja keras kita Bapak Ibu. Tapi bukti lembutnya penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu bukan untuk memanjakan kita. Tapi untuk memperbesar pengaruh kerajaannya di muka bumi ini. Amin.
Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Ini jangan dijadikan landasan kebenaran ya. Ini pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Suatu hari saya tuh di gereja lama itu main drum. Saya main drum. Kita latihan di hari Kamis, nggak di hari H. Dulu seperti itu. Singkat cerita kita latihan nih. Kita latihan. Saya ingat banget itu tahun 2021. Waktu itu saya habis kena COVID dan saya lagi menderita lah ibaratnya gitu. Menderita dan saya masih berobat jalan pada saat itu. Saya kena yang namanya long COVID. Efek lanjutan setelah COVID itu intinya gitulah. Dan saya hampir memutuskan untuk ingin mengakhiri hidup ceritanya. Tapi bukan karena diri saya. Banyak bisikan dan lain sebagainya. Saya nggak highlight bagian itu. Intinya saya berobat jalan. Saya berobat jalan tapi tetap melayani Tuhan. Hati berantakan, hancur. Terus saya main drum kan. Kita main drum, kita latihan. Saya punya kebiasaan kalau kita main itu, saya ikut menyanyi, ikut menyembah. Itu kebiasaan aja. Kebiasaan dan saya menikmati itu. Tiba-tiba saya nangis, saya keluarkan air mata, saya nangis. Bukan karena saya lagi gak enak badannya, emang gak enak. Tiba-tiba saya dengar suara, Tuhan ngomong satu nama waktu itu. Si A, kasih duit sekian. Bapak Ibu, maaf saya berobat itu sekali pergi. Dan jadwal saya berobat besok lagi. Misalnya hari ini latihan, besok saya berobat, itu jadwal saya itu kebetulan. Dan itu duit di tabungan itu udah tinggal berobat sekali lagi. Karena duit saya udah habis banyak waktu itu. Saya ingat banget. Gak banyak, tentunya gak banyak jumlahnya. Saya bergumul. Tuhan kalau saya kasih, saya berobat pakai apa nih? Saya mikir seperti itu. Dan saya selidiki dulu. Bener gak ini Tuhan berbicara? Ingat kalau soal pemberian harus selidiki dulu ya. Kalau soal terima berkat gak perlu diselidiki. Pasti dari Tuhan. Nah saya selidiki Bapak Ibu. Singkat cerita saya pas di perjalanan ngomong sama istri saya. Tuhan gerakan saya untuk kasih orang ini loh. Istri saya nanya, duit dari mana? Tinggal segitu, saya bilang. Gimana? Ya udah, kalau Tuhan udah suruh mau gimana? Saya telepon orangnya, bro, hari ini gue digerakin Tuhan, gue mau transfer nih. Saya transfer, saya bilang bro nggak banyak ya, tapi gue berdoa ini bermanfaat. Singkat cerita dia cerita, thank you Jo, gue berdoa, dokter suruh gue cek jantung katanya, dan gue nggak ada duitnya. Gue bingung gue cari di mana duit ini Jo katanya. Dan di detik itu saya tahu Tuhan ngomong. Saya tahu itu Tuhan. Di situ saya disadarkan. Kalau saya pakai uang itu buat kepentingan saya bukan cuma egois. Tapi saya juga sedang mencuri jawaban doa orang lain. Lagi-lagi ini saya. Gak berlaku sebagai kebenaran Bapak Ibu. Terus gimana saya berobat besoknya Bapak Ibu? Pagi-pagi ada yang telepon istri saya. Pagi ini gue diingetin nama Johan, terus gue diingetin. Gue gak bisa nih, gue gak tahu kenapa, gue pengen transfer duit. Gue diingetin nama Johan, terus gue gak bisa tidur dan lain sebagainya. Dia transfer Bapak Ibu. Jumlahnya gak persis dengan yang saya bagi ke orang lain. Berkali-kali lipat saya sampai nangis di hadapan Tuhan. Dan itu bisa saya berobat berapa kali lah, itu intinya lah gitu. Saya bilang, seringkali ketika kita egois untuk berbagi Bapak Ibu, mungkin kita sedang mencuri jawaban doa orang lain. Mungkin kita sedang lakukan itu. Gak gampang soal pemberian. Lagi cerita kesaksian kedua. Waktu itu istri saya dapat mimpi. Dikasih orang ini udah lama kita gak pernah ketemu deh. Teman lama banget. Udah lama gak ketemu. Tuhan suruh kasih sekian juta. Sayang duit dari mana? Sekian juta kasih. Gak bisa saya bilang. Dia berdoa. Singkat cerita kita putuskan. Oke. Kita kasih. Kita telepon. Shalom Mbak. Hai, Mbak sorry mau nanya. Kira-kira Mbak lagi butuh apa enggak? Hari ini Tuhan ngomong sama saya. Dia nangis, dia bilang gini. Kita begitu tanya jumlahnya nih. Kamu transfer aja apa yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Kalau kamu tanya jumlah, dia jabarin tuh. Ini. Persis seperti apa yang Tuhan ngomong waktu itu. Saya ingat banget Bapak Ibu. Dan itu jawaban doa. Saya mau bilang bukan kesaksian yang mau saya ngomongin ini. Tapi ketika kita mengabaikan untuk kita bisa memberkati orang Bapak Ibu. Seringkali mungkin itu jawaban doa orang lain yang lagi kita ambil. Mungkin Bapak Ibu. Makanya saya catat gini. Kalau berkat Tuhan kita simpan sendiri, kita lagi jadi pencuri berkat.
Kalau berkat Tuhan kita simpan sendiri, kita lagi pencuri berkat. Saya percaya alasan kita nyimpan berkat itu seringkali bukan karena kita jahat. Tapi karena kita tertipu. Ada musuh yang halus yang diem-diem masuk lewat pikiran kita. Namanya tipu daya kekayaan. Cari uang mati-matian. Tapi kita lupa untuk menjadi penyalur berkat. Yang kedua, alasan kenapa kita sering sulit untuk memberi. Tertipu sama rasa aman palsu. Lukas 12 ayat 15 ngomong seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu. Saya baca. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, tipu daya kekayaan itu bukan cuma soal cinta akan duit. Tapi ketika soal mempercayai uang lebih daripada Tuhan. Gak ada yang ngaku kalau dia cinta Tuhan, pasti. Kalau ditanya lu cinta uang gak ada yang ngaku. Gampangnya gini, kita lihat aja pola hidupnya, arah pikirannya, isi doanya. Kita akan lihat ternyata uang itu udah jadi pusat. Dan itu kelihatan Bapak Ibu. Karena jujurnya kita sering berpikir gini nih, kalau saya punya tabungan yang cukup, saya aman. Kalau saya punya beberapa properti, saya tenang. Kalau saya punya passive income, saya gak perlu takut masa depan. Dan tanpa sadar kalau kita punya pikiran seperti itu, kita lagi geser posisi Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita lagi geser. Bukan Tuhan yang jadi juru selamat, bukan Tuhan yang jadi sumber, bukan Tuhan yang jadi tempat kedamaian kita. Justru uang yang jadi tempat itu Bapak Ibu. Ketika kita punya pikiran seperti itu. Terus Tuhannya gimana? Tuhannya cuma cadangan pas gue lagi susah. Datang ke Tuhan doanya kenceng. Begitu sudah mulai pekerjaannya baik, mulai tinggalin. Dengan kata sibuk. Yang sering tuh Tuhan jadi cadangan. Saudara, kita gak perlu bilang kalau kita tuh cinta uang. Cukup lihat arah hidup kita, itu udah menjelaskan banyak hal kok. Lihat aja arah hidupnya, itu gak bohong. Kita kerja pagi, siang, malam. Buat apa? Oke, berkeluarga setuju. Kita mati-matian kerja, kita kejar kestabilan. Buat apa? Kalau karena takut susah, karena takut miskin, karena takut mati. Hati-hati. Kita lagi menggeser Tuhan. Seringkali kita gak sadar, kita menaruh iman pada uang, bukan pada Tuhan. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Kerjaan lagi rame nih, gue gak bisa ibadah nih. Hey come on, cuma 2 jam. Seberapa sih yang bisa mencuri berkat itu? Kalau bukan Tuhan yang kirim, selesai. Saya gak lagi ngancem Bapak Ibu. Tapi seringkali kita lupa, kita miss akan hal ini. Matius 6 ayat 24 ngomong seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, saudara, ayat ini bukan cuma ngomong soal siapa yang lagi kamu layani Bapak Ibu. Tapi juga soal siapa yang kita andalkan saat hidup kita goyang. Kalau hidup kita lagi goyang, duit yang jadi utama kita, yang kita andalkan, habis. Kalau kita lebih panik kehilangan saldo daripada kehilangan hadirat Tuhan, mungkin kita perlu bertobat. Lihat saldo udah makin nipis, disuruh berkati lagi, makin panik. Mungkin kita perlu bertobat. Saya teringat ada satu cerita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Saya enggak tulis ayatnya nanti. Nah, ceritanya janda miskin ini punya makanan, punya tepung untuk dibikin makan sekali doang. Sekali doang. Habis itu dia sama anaknya mati. Mati kelaparan, nahan lapar. Mereka udah siapkan itu. Udah ready, mereka tahu mereka akan mati. Dan sebagainya. Dan tuh datang Elia. Elia tuh datang. Bu, minta minum dong. Kira-kira kalau janda itu dengar minta minum, dikasih gak? Kasih dong harusnya, minum doang. Gampang tinggal bikin. Dibikinin. Terus Elia gak cuma ngomong gitu. Lu mau ngapain katanya? Kata ibunya, saya mau bikin roti. Tinggal segenggam doang dan tinggal sedikit minyak. Sekali makan, kami akan mati. Setelah itu. Terus Elia ngomong gini, tunggu. Bikinin dulu buat saya. Saya potong roti aja. Kita buka deh ayatnya deh. Kita buka deh.
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu lagi gak ada duit, tinggal sekali makan mati. Tiba-tiba kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, minta makanan, Bapak Ibu gimana? Kok kesel, tensi naik pasti. Ini apa ini? Udah dikasih tahu tinggal sekali makan, minta lagi. Tensi naik pasti, emosi pasti. Di titik terendah, Tuhan mengutus Elia datang kepada janda ini. Dan apa yang terjadi responnya? Dibikinin loh. Dikasih loh. Dibikinin, dikasih makan. Terus secara ajaib Alkitab mencatat. Tepungnya gak habis-habis. Minyaknya gak habis-habis. Itu yang Tuhan mau hari ini Bapak Ibu. Ketika kita jadi berkat. Percaya. Tuhan suruh kita jadi berkat, bukan ngomong soal jumlah. Dengar baik-baik, rasa aman si janda ini bukan terletak dari yang ada pada tangan dia Bapak Ibu. Rasa amannya bukan di situ, tapi pada janji Tuhan yang dia pegang. Hari ini, apa yang kamu pegang dalam kehidupan kita? Kalau bukan firman Tuhan, habis. 2 macam dasar masih ingat? Di atas pasir dan di atas batu karang. Kalau bukan firman Tuhan yang kita pegang, habis Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sering banget tertipu sama tipu daya kekayaan. Kita sering banget punya mindset, kalau gue udah ada, baru gue akan kasih deh. Kalau gue udah berlebihan, baru gue akan memberi deh. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kalimat ini mungkin terdengar bijak. Tapi tanpa sadar, sebenarnya kalimat itu dipenuhi rasa ketakutan. Kita takut nih kalau ini gue kasih habis dong. Makan apa dong? Tanpa sadar kalimat ini dipenuhi dengan kalimat ketidakpercayaan sama Tuhan. Karena fokusnya bukan Tuhan lagi. Tapi kepada betapa banyaknya dulu. Tunggu banyak dulu. Tunggu berlebihan dulu. Kita sering menunggu. Kita sering nunda terus. Dan akhirnya kita gak pernah memberi. Kita gak pernah kasih apa-apa ujung-ujungnya. Sebaliknya orang yang percaya sama Tuhan bakal bilang, saya memberi karena saya percaya Tuhan udah cukupin. Bapak Ibu sekali lagi ini bukan soal materi. Bukan soal berapa banyak yang kita punya. Tapi siapa yang kita percaya. Saya bilang ini, ada satu yang saya pahami. Orang yang justru memberi dalam kekurangan. Berkat penyertaan Tuhan secara ajaib itu lebih nyata. Saya gak bilang, kalau kelebihan kasih ini. Enggak. Lagi-lagi enggak. Bukan nilainya. Tapi Tuhan lihat pengorbanannya. Saya bilang gini, kalau kita cinta akan uang, kita gak perlu ngomong. Hidup kita udah mencontohkan itu, memperlihatkan itu. Gak perlu mengucap cinta akan uang. Lihat aja arah hidup kita, itu udah cukup lantang bersuara. Setuju gak Bapak Ibu? Saya gak cinta uang tuh buktinya. Lihat arah hidupnya, itu udah cukup lantang bersuara Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita gak kasih? Sering gak memberi. Tertipu sama spirit hak saya. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, ini adalah perkataan anak sulung. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya dari dalam perumpamaan anak yang hilang Bapak Ibu. Dan jujur aja seringkali ini kan suara hati kita kan, bener gak? Saya yang rajin ke gereja loh. Saya yang rajin ibadah loh. Saya yang rajin doa loh. Doa saya paling kenceng loh. Harusnya saya yang berhak dapat lebih dong. Bener gak? Kita sering seperti ini Bapak Ibu. Nah saya mau bilang ini bukan cuma keluhan. Waspada Bapak Ibu. Ini bisa jadi mentalitas kita. Kalau ini udah jadi mental bahaya, perlu dirombak. Merasa si paling. Sering banget mentalitas itu bersuara. Kalau saya udah berusaha keras, saya berhak menikmatinya untuk diri saya sendiri. Saya berhak. Kita tertipu sama hak, berhak. Bapak Ibu, salah satu yang bikin kita gagal jadi saluran berkat. Karena kita merasa semua ini milik kita. Kita ngerasa ini punya kita. Padahal sebenarnya kita cuma pengelola lagi-lagi. Semua yang kita punya itu cuma titipan Bapak Ibu. Kalau Tuhan minta disalurkan, berarti ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau percayakan lagi untuk kita kerjain. Ingat ketika kita salurkan, jangan-jangan itu jawaban doa orang lain. Selama hati kita masih berkata ini semua hasil kerja saya yang capek, saya yang perjuangin. Selama kita masih katakan itu Bapak Ibu,
Saya mau bilang kita akan sulit memberi dengan sukacita. Kita akan terus hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita akan lebih sibuk mempertahankan hak daripada menyalurkan kasih Bapak Ibu. Kita akan sibuk di area itu. Sebaliknya waktu kita sadar saya cuma pengelola ini semua titipan. Saya percaya hati kita bakal jadi ringan ketika memberi. Karena kita bukan lagi kehilangan. Tapi kita sadar bahwa kita sedang lagi menyalurkan miliknya Tuhan. Harusnya seperti itu. Makanya saya catat gini. Begitu kita merasa semua ini milik kita, saat itu juga kita berhenti jadi saluran dan mulai jadi pencuri berkat. Saya catat seperti itu Bapak Ibu. Seriusan saudara, Tuhan tuh gak masalah kita menikmati berkat yang udah dititipkan kepada kita. Dia gak masalah Bapak Ibu. Tapi dia bermasalah ketika kita mulai keep itu semua sendiri. Kita simpan sendiri, kita kekep. Ada inflasi nih, nanti bakal ada perang nih. Ini mesti gue simpan sendiri. Itu yang Tuhan permasalahkan. Ketika kita tolak menyalurkan itu semua, itu yang Tuhan permasalahkan. Kenapa? Karena saat itu kita sedang duduk di posisi yang bukan milik kita. Bukankah itu yang dilakukan iblis di cerita sejarah jatuhnya malaikat? Dia berusaha ingin duduk di tempat yang bukan tempat dia. Kalau kita masih hidup dengan spirit hak saya, kita sedang menyerupai dunia, bukan menyerupai Kristus. Sorry to say. Kita udah belajar Bapak Ibu. 3 tipu daya ini kelihatannya halus. Halus banget. Tapi begitu kita sadar, itu dampaknya sangat-sangat dalam dan menghancurkan. Aman, yuk. Semua yang kita punya, itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Cuma titip. Mungkin ada orang lain yang harus menerima berkat ini dari kita. Apapun itu. Kabar baiknya gini Bapak Ibu. Hari ini, apa yang disampaikan selama sebulan ini kita dengar soal uang, soal berkat, soal memberi. Kabar baiknya gini, Tuhan lagi buka mata hati kita. Dan dia tujuannya bukan lagi nyalahin kita. Tapi dia memanggil kita kembali. Dia memanggil kita kembali untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Hari ini seperti itu, bulan-bulan ini kita berbicara tentang uang. Tuhan lagi manggil balik, yuk. Kalau kamu hari-hari ini sering banget sekarang merasa ini punya kamu. Ini saya yang kerja keras dan sebagainya. Tuhan lagi panggil balik. Cuma titipan. Cuma titipan. Ada orang lain yang mungkin harus melewati kita punya. Dan lain sebagainya. Nah, saya bilang ini. Ada caranya supaya kita untuk bisa kembali lagi menjadi saluran berkat. Saudara siap belajar? Saya tinggal 15 menit lagi. 8 menit. Yang pertama adalah. Apa yang harus saya lakukan untuk kembali menjadi saluran berkat? Pertama adalah gini, sadari dan akui kalau selama ini kita salah arah, setuju gak? Bapak Ibu, 1 Yohanes 1 ayat 9 ngomong seperti ini. Saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, Bapak Ibu, langkah pertama ketika kita sadar hari ini kita mesti ngapain? Bukan langsung ngasih duit, enggak. Bukan langsung jadi berkat, enggak juga. Karena ketika kita melakukannya itu tanpa kesadaran penuh bahwa saya telah melakukan kesalahan, itu akan berulang nantinya. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, langkah pertama yang ketika kita mau jadi saluran berkat lagi, pertama adalah jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan karena selama ini kita masih pura-pura gak ada masalah. Jujur sama Tuhan. Kadang masalahnya kita bukan karena kita jahat. Tapi karena kita gak sadar kalau arah hidup kita udah melenceng jauh. Masalahnya di situ. Bapak Ibu kita gak jahat. Kadang-kadang kita gak sadar aja kita udah melenceng. Kita sering banget kita kejar uang. Bukan kejar Tuhan lagi Bapak Ibu. Kita udah kehilangan rasa haus itu Bapak Ibu. Kita simpan berkat lagi-lagi gak kita salurkan ke orang lain. Kita cari aman dan nyaman. Bukan untuk pekerjaan Tuhan tapi untuk diri sendiri. Kita taruh rasa aman dan nyaman itu untuk uang. Di uang maksud saya. Kita sering lakukan itu. Dan kita sering pakai kalimat rohani. Saya kan sibuk kerja buat keluarga. Good. Nanti deh kalau udah beres. Nanti kalau semuanya udah beres nih. Saya akan nabur. Saya akan kasih. Dan yang lebih rohani. Tuhan tahu hati saya. Wow. Sering seperti itu. Hari ini jujur sama Tuhan. Kita sering pura-pura. Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan justru karena dia tahu. Dia mau kita jujur hari ini. Dia mau kita jujur hari ini. Dalam Mazmur, katakan seperti ini.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Pemazmur katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, seringkali kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh Tuhan menyelidiki hati kita Bapak Ibu. Simpel lagi nih. Kadang-kadang kita gak sadar hidup kita udah melenceng. Kalau kita lagi naik gunung nih. Kan lagi viral tuh ya di Rinjani ya. Ada turis asing meninggal gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita lagi naik gunung, satu hal yang paling penting yang mesti kita punya itu adalah kompas. Penunjuk arah Bapak Ibu. Kalau penunjuk arahnya benar, kita akan menuju ke arah yang benar. Bagaimana kalau petunjuk arah yang merenceng dikit aja? Mungkin berapa perjalanan kita nggak berasa, tapi lama-lama melenceng tanpa sadar kita udah melenceng jauh Bapak Ibu. Seringkali terjadi seperti itu. Kita nggak sadar ternyata hidup kita udah melenceng Bapak Ibu. Ya cuma 5 derajat sih, tapi semakin kita jalan dan kita gak sadar. Kita udah melenceng jauh dari tujuan Tuhan. Memang awalnya masih kelihatan di tracknya. Tapi lama-lama hidup kita udah gak searah lagi. Sama halnya hidup kita. Kalau hati kita sedikit aja menyimpang dari Tuhan. Dan kita terus jalan, lama-lama kita akan nyasar semakin jauh. Makanya saya catat gini Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa memulihkan orang yang sibuk cari pembenaran. Ingat itu. Tapi dia peluk orang yang jujur mengakui kesalahannya. Tuhan gak bisa pulihkan kita kalau kita terus sibuk cari pembenaran. Seringkali kita datang sama Tuhan bukan buat berubah. Tapi seringkali kita datang sama Tuhan buat cari pembelaan. Kita sering banget ngomong gini nih. Saya kan gak seburuk dia Tuhan. Gak seburuk dia, serius deh. Saya juga udah berusaha kok Tuhan. Kita sering kayak gitu tuh Bapak Ibu. Selama ini kita masih menggenggam arah kita sendiri. Dan Tuhan gak akan pernah bisa menggenggam kita kalau kita masih pegang arah kita sendiri Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama, saya gak bisa berlama-lama waktu saya sebentar lagi. Yang pertama adalah jujur dulu sama Tuhan. Akui kalau selama ini kita salah jalan. Salah jalan dalam hal apa? Dalam menggunakan berkat-berkat Tuhan yang udah dititipkan kepada hidup kita Bapak Ibu. Akui itu. Kadang-kadang pengakuan kita tuh tujuannya bukan buat memalukan kita, bukan malu-maluin kita. Tapi supaya Tuhan bisa bawa kita ke arah yang benar. Itu tujuannya. Tuhan gak pernah mempermalukan anak-anaknya, kabar baiknya Bapak Ibu. Dia sayang kita dan dia sudah sayang kita Bapak Ibu. Amin. Nah yang kedua, caranya supaya kita bisa menjadi saluran berkat kembali. Kembalikan otoritas keuangan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka seharusnya uang kita juga miliknya Tuhan dong. Seringan dengar Tuhan, ku berikan hidupku Tuhan. Kalau dompetmu gimana? Nanti dulu. Sering kan? Banyak orang yang menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Begitu tanya uangnya, nanti dulu. Banyak banget. Bapak Ibu, sadar gak sih salah satu akar masalah ketika kita serahkan hati ke Tuhan. Ternyata masalahnya kita masih pegang dompet kita sendiri. Kita masih pegang itu. Padahal kalau Tuhan benar-benar raja dalam hidup kita, maka dia juga harus jadi penguasa dalam keuangan kita. Seharusnya seperti itu. Dia harus jadi penguasa dalam keuangan kita Bapak Ibu. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Simpelnya dengan sederhana gini artinya nih. Cara kita pakai uang menunjukkan di mana kita sebenarnya menempatkan hati kita. Cara kita pakai uang menunjukkan di mana hati kita menempel Bapak Ibu. Kalau uangnya 100% buat diri sendiri, berarti hidup kita berpusat sama diri sendiri. Saya punya handphone. Ini handphone saya ceritanya. Terus tiba-tiba, si Kelvin mana? Toiletnya. Si Kelvin ambil handphone saya dan saya gak pernah kunci misalnya. Terus dia mulai pakai pin di handphone saya, dia pasangin pin. Dia pasangin pola. Pertanyaannya, saya bisa bongkar gak? Bisa buka gak? Saya bisa akses gak? Kalau saya gak tahu polanya, saya gak tahu pinnya misalnya gitu. Gak bisa. Cuman Kelvin yang bisa, bener gak? Terus apa yang mesti saya lakukan supaya handphone ini saya bisa saya akses? Mau gak mau saya reset ulang. Dari yang tadinya ke lock, mau gak mau saya reset setelan pabrik, setuju gak? Saya reset ulang. Itu jalan satu-satunya tuh, ke setelan pabrik. Supaya saya bisa pakai handphone itu lagi. Meskipun ke setelan awal mau gak mau. Nah sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau bagian keuangan masih kita lock sama ego kita, Tuhan gak bisa bekerja penuh. Tapi waktu kita balikin kontrolnya ke Tuhan, baru semuanya bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Ayo dong, jangan di lock keuangan kita dong.
Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan keuangan ini sama Tuhan, Tuhan yang ambil otoritas itu, kita tinggal bikin anggarannya doang. Lagi-lagi kita udah bahas jangan kasih yang sisa. Memang kita bikin anggaran itu buat pelayanan kok. Buat pekerjaan Tuhan kok. Jadi kita jangan cuma sibuk nyatetin masuk dan pengeluaran doang Bapak Ibu. Coba mulai tanya Tuhan. Tuhan, Engkau mau aku pakai uang ini untuk apa sih? Apa yang Tuhan titipkan buat apa sih? Amin Bapak Ibu. Kita mulai tanya Tuhan. Amsal bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya tahu hal ini sangat sensitif. Apalagi yang udah berkeluarga. Tapi coba dong. Duduk bareng sama pasangan. Komunikasikan. Atur ulang anggarannya dalam keluarga kita masing-masing. Kalau belum punya anggaran, mulai bikin anggaran Bapak Ibu. Karena kalau kita gak kelola keuangan kita yang akan kelola hidup kita. Come on. Uang itu yang akan kelola hidup kita. Dia yang akan memperbudak kita. Makanya Tuhan tuh sangat serius di area mamon ini Bapak Ibu. Makanya saya catat gini. Kalau Tuhan belum jadi raja atas keuanganmu, jangan heran kalau uangmu gak pernah cukup untuk kerajaannya, untuk pekerjaannya, untuk misinya, untuk pelayanannya. Jangan heran. Sering kan kita kalau mau memberi, kita gak bisa memberi, kadang-kadang alasannya apa? Saya belum cukup. Buat saya pribadi kurang. Sebenarnya dalam pemberian itu Bapak Ibu, bukan masalah jumlahnya loh Bapak Ibu. Tapi tentang siapa yang duduk di tata keuangan kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di pusat keuangan kita akan selalu punya ruang untuk memberi. Tapi kalau ego yang duduk di pusat, maka sebesar apapun penghasilan kita akan selalu merasa kurang. Pasti. Kalau ego yang duduk, kita akan selalu merasa kurang. Yang terakhir, berilah dengan iman, bukan dengan kenyamanan. Menabur dengan iman, bahkan ketika situasi gak nyaman Bapak Ibu. Banyak orang memberi kalau situasi sedang nyaman. Nyamannya gimana? Kalau saldo saya udah cukup. Kalau cicilan udah aman, udah ke cover nih sama income bulan ini nih. Kalau kebutuhan pribadi udah terpenuhi semua nih. Listrik, air, nggak salah kita lakukan itu lagi-lagi. Tapi ingat. Kita sering kayak begini. Dan baru setelah itu kita memberi. Kalau saya mau bilang Bapak Ibu, itu bukan memberi dari iman. Itu namanya kalkulasi. Lagi ngitung-ngitungan. Budgetin. Enggak. Come on. Bukan ngomong soal jumlah lagi-lagi Bapak Ibu. Jangan terpatok sama jumlah. Makanya perjanjian baru tuh keren. Beri dengan sukacita kok. Kasih 1 juta gak sukacita jangan. Gak usah kasih. Cepeceng gak sukacita jangan dong, gak usah kasih. Simple. Tunggu bisa bersukacita dulu baru kasih. Tuhan mengasihi orang yang ngasih dengan sukacita kok. Tuhan gak bilang Tuhan mengasihi orang yang dengan 1 juta, 10 juta. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu. Kita disuruh atur. Tuhan gak pernah cari jumlah, Tuhan cari iman. Dan iman sejati justru terlihat bukan saat semuanya mudah. Tapi saat kita memberi meskipun keadaan kita gak nyaman. Setuju gak? Bayangin kalau ada petani lagi ngalamin musim kemarau, airnya minim, cuacanya lagi gak menentu, benihnya tersisa sangat dikit. Terus kalau dia simpan benih itu dia mungkin bisa makan untuk berapa hari. Terus kalau dia tabur mungkin dia gak kelaparan, dia kelaparan berapa hari Tapi masalah gini, ketika dia mulai menabur Bapak Ibu, dia lagi punya pengharapan di masa depannya. Kadang Tuhan minta kita menabur bukan karena kita berlebihan. Tapi karena dia sedang melatih iman kita. Dan waktu kita berani menabur. Meskipun situasi gak memungkinkan. Disitulah iman sejati justru lahir. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kalau kita tunggu semua stabil, kita gak akan pernah memberi dengan iman. Karena selalu ada aja alasan buat kita gak memberi. Selalu ada aja alasan. Tapi kalau kita tetap kasih dan gak percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Itu yang akan nyentuh hati Tuhan Bapak Ibu. Iman sejati bukan percaya Tuhan bisa memberkati. Tapi juga percaya bahwa saat kita menabur, Tuhan pasti cukupkan. Yang kamu tabur hari ini mungkin gak mengubah keadaanmu sekarang, tapi pasti gak mengubah masa depan kekalmu Bapak Ibu. Saya ingat istri saya pertama kali terima Tuhan.
Dia cerita, saya punya anak asuh loh katanya. Hah? Anak asuh? Dulu ya, waktu kita masih pertama kali kenalan gitu. Saya punya anak asuh loh. Kamu kan kerja, gaji kamu berapa? Sekian. Terus ngekos sekian, kirim orang tua dan lain sebagainya. Masih punya anak asuh. Bapak Ibu mungkin hari itu gak mengubah apapun. Dia masih ngekos, masih bayar cicilan. Mungkin hari itu apa yang dia tanam gak mengubah air mata jadi sukacita, enggak. Tapi saya percaya orang yang terima taburan itu mengalami Tuhan yang hidupnya diubahkan. Dan dia pun akan jadi berkat. Saya percaya itu Bapak Ibu. Saya sangat percaya itu. Tuhan melihat hati kita. Dan benih yang kita tanam dengan air mata hari ini. Mungkin orang yang kita tolong. Yang kita berikan dengan air mata. Mungkin hari ini kita gak ngeliat perubahan itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa menolong orang lain meskipun dengan air mata. Kita akan tuai dengan sukacita di waktunya Tuhan. Amin. Terakhir saya mau penutup Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya gak cuma ngajak kita merenung. Tapi saya ajak kita untuk stop dan bertobat Bapak Ibu. Bukan karena kita jahat lagi-lagi, bukan karena kita pelit lagi-lagi. Tapi mungkin karena kita tertidur. Tertidur dalam apa? Tertidur dalam kenyamanan kita, tertidur dalam penundaan kita, tertidur dalam pola dunia yang kasih kita hal yang gak benar, yang bilang semua ini milik saya yang kerja keras, saya harusnya layak menikmati ini. Saya gak bilang kita gak boleh menikmati apapun yang udah kita kerjakan Bapak Ibu, saya gak bilang itu. Tapi hari ini Tuhan lagi ketuk hati kita dan dia lagi ngomong, nah itu semua bukan punya kamu. Tuhan lagi ketuk kita. Nah itu semua bukan punya kamu nak. Aku yang kasih kata Tuhan. Aku yang kasih bukan untuk disimpan. Bukan untuk dinikmati sendirian. Tapi untuk kamu salurkan. Ingat di Kejadian 12 ayat 2 tadi. Tuhan ngomong sama Abraham apa? Aku memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi berkat. Kalau kamu diberkati bukan untuk pamer. Bukan untuk gengsi kamu. Bukan untuk hidup santai-santai. Tapi untuk misi kerajaan Allah. Untuk orang lain. Untuk sekitar kita. Untuk pelayanan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Kalau berkat cuma stop di kamu. Berkat itu bisa menjadikan kita busuk. Tapi kalau berkat itu mengalir lewat kita. Hidup kita akan memberkati banyak jiwa. Dan kabar baiknya itu juga bisa menjegarkan hati kita sendiri. Itu kabar baiknya. Quotes yang terakhir. Tuhan cari hati yang rela. Bukan dompet yang tebel. Bukan dompet lagi-lagi. Rela gak ngasihnya. Gak rela lupain. Simpel itu. Gak usah sampai gak ke gereja. Kayak teman saya. By the way. Tuhan cari hati yang rela. Bukan dompet yang tebel. Sekarang Bapak Ibu. Pilihan dari tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simpen semuanya. Dan puas sebentar saja. Terus hidup ini pasti akan lama jadi kosong. Gue kaya buat apa ya? Gue punya banyak duit buat apa ya? Kenapa kita bisa jadi kosong? Karena gak jadi dampak. Kita akan sampai di titik itu kok, percaya deh. Kita bisa mulai mengalirkan, atau kita bisa mulai mengalirkan dan lihat hidup kita akan dipakai Tuhan dengan cara yang gak akan kamu pernah bayangkan. Lihat itu Bapak Ibu. Amin. Putuskan sekarang. Putuskan. Saya berdoa sebulan ini kita ngomongin soal uang, kita ngomongin soal persembahan, kita ngomongin soal hati yang generous. Itu bisa mengubah cara kita berpikir, cara kita memandang tentang uang, berkat dan Tuhan itu sendiri. Amin. Saya undang tim pemuji untuk naik.